Halo guys, saya baru aja nontonin laga Arsenal Real Madrid dari tayangan ulang karena memang nggak bisa bangun subuh-subuh, jadi harus nonton pagi-pagi. Dan yang saya saksikan memang luar biasa sekali performa Arsenal yang nggak cuma mengalahkan tapi juga membantai Real Madrid dengan skor 3-0. Siapa lagi yang bisa secara meyakinkan mengalahkan Real Madrid yang sudah menjuarai 15 title Liga Champions seperti ini? Arsenal yang di Premier League sebetulnya nggak kelihatan bagus sama sekali, apalagi sebelum cedera kembalinya Bukayo Saka. Dan sekarang di Liga Champions bisa mengeluarkan hasil seperti ini. Arteta pasti bangga banget, fans Arsenal pasti bangga banget, karena ini memang momen paling bersejarah menurut saya di kompetisi Champions League. Kalau kita ingat-ingat, Arsenal sebetulnya pernah mengalahkan Real Madrid 1-0 di Bernabeu. Mungkin laga yang lebih sulit saat itu. Ada Zidane, ada Raul Gonzalez, ada Ronaldo. Tapi Arsenal berhasil mencetak 3 gol lawan Real Madrid. Ini susah yang bisa mengalahkan dalam kategori momen paling bersejarah Eropa bagi Arsenal. Dan dari statistiknya itu bisa kelihatan Arsenal itu yang mendominasi segalanya. 12 tembakan Arsenal, Real Madrid 9. Shots on target 11, Real Madrid 3. Possession 54%, Arsenal, Real Madrid 46%. Arsenal yang mendominasi segala metrik. Dan mungkin dalam hati saya, 2 gol pertama itu memang kunci sekali bagi Arsenal. Dan mereka cetak dari set piece, yaitu dari 2 tembakannya Declan Rice yang membuka kunci Real Madrid. Tapi itu memang kunci banget set piece, karena memang dari posisi 0-0 sebetulnya timbangannya itu masih bisa belok kiri, belok kanan, bisa ke Madrid atau bisa ke Arsenal pula. Jadi bisa dibilang Arsenal terbantu dengan 2 tembakan spesialnya Declan Rice. Tapi kalau dari statistik, memang Arsenal yang menguasai permainan. Arsenal yang menciptakan lebih banyak peluang lebih bagus, dan Real Madrid kelihatan mandul di depan. Kelihatan belum ada chemistry-nya antara Vinicius Junior, Mbappe, dan Rodrigo di sayap. Nggak kelihatan nyala sama sekali. Dan pastinya ada pengaruh juga dari defensifnya Arsenal, bagaimana mereka bisa menetralisir ketiga pemain berbahayanya Madrid tersebut. Tapi sebetulnya ada kesalahan juga sih dari Carlo Ancelotti sih, menurut saya, bagaimana dia melihat belum ada chemistry-nya tapi tetap aja memainkan Vini di kiri, Mbappe di tengah. Vinicius Junior jauh menurun banget, ini buruk banget performanya. Vinicius Junior yang dulunya tahun lalu itu sempat jadi contender Ballon d'Or, sempat jadi favorit, sekarang jadi pemain yang netral, yang berhasil dibius mati sama Arsenal kemarin itu. Dan dilihat Vinicius Junior yang seperti ini mainnya, seharusnya di tim lain itu udah langsung di cut. Tapi karena namanya, makanya dipertahanin, nggak diganti-ganti. Sebetulnya kalau Ancelotti lebih tegas menggantikan Vini Junior, Mbappe dimasukkan ke posisi kirinya, dan satu striker nggak, atau mungkin itu Vinicius Junior di tengah. Saya nggak coba untuk meracik timnya Ancelotti, saya bukan siapa-siapa, tapi tetap aja intinya Ancelotti harus bisa mengubah taktik. Sesuatu yang nggak bekerja harus diubah untuk hasil yang lebih bagus. Tapi Ancelotti gagal. Tapi ya semua kita harus menuai pujian ke Arsenal, bagaimana ya memang ini bukan Real Madrid versi terbaiknya, tapi Arsenal masih terus menggigit karena mereka pun juga dilanda banyak cedera. Dan partnershipnya Saliba dan juga Kiwior menanggung jawabi ancaman dari
Mbappe dan Vini Junior menurut saya cukup spektakuler sih, terutama ke Jakub Kiwior ya, karena dia itu juga jarang mendapatkan waktu bermain, tapi nggak kelihatan gugup sama sekali. Bagus sekali defensive performance-nya dari Arsenal ini. Jurien Timber, Lewis Kelly kelihatan sangat dewasa. Mereka nggak kelihatan seperti melawan tim yang sudah memenangi 15 title Liga Champion. Mereka sangat tenang. Dan midfieldnya Partey dan juga Declan Rice. Declan Rice dengan physicality-nya, dengan powernya, dengan kontribusi defensifnya, mereka bisa menutup semua laju-laju bola ke Bellingham, Camavinga, Luka Modric. Bellingham kelihatan seperti pemain biasa menghadapi Arsenal. Camavinga kelihatan seperti pemain belia. Dia memang pemain belia. Luka Modric kelihatan seperti pemain pensiunan. Kelihatan nggak bertenaga sama sekali. Itu karena kinerja dari dua midfielder, Partey dan Declan Rice ini, yang nggak kenal lelah untuk menyisir lapangan. Terutama Partey dari segi defensif, dan juga Declan Rice yang kita harus... Saya sempat nggak berkata-kata sih ketika Declan Rice mencetak gol pertamanya, gol lengkungan yang banyak orang bilang mirip banget dengan tembakannya Roberto Carlos di tahun 98 kalau nggak salah lawan Prancis, melengkung yang seakan-akan mau melaju ke penonton. Dan sebetulnya di golnya Roberto Carlos ada satu penonton yang mengira bolanya bakal kena dirinya, tapi tiba-tiba masuk lagi ke gawang. Nah, Declan Rice tiba-tiba, baru pertama kali saya melihat gol lengkungan Declan Rice setajam itu loh. Ini bener-bener tembakan pisang. Jarang sekali dari zamannya Carlos, David Beckham ada pemain yang bisa lengkungan pisang. Dan Declan Rice itu sebetulnya bukan pemain penyerang atau pemain spektakuler, tapi tiba-tiba dia bisa mengadopsi aura dari tembakan bebas sebagai seorang gelandang bertahan. Ini mendadak sekali sih menurut saya. Jadi memang banyak hal yang nggak terlihat dari sesi-sesi latihan, tapi yang kita lihat memang Declan Rice tiba-tiba bisa memiliki star quality. Saya jujur kaget. Saya nggak mengira Declan Rice itu punya star quality seperti ini. Saya tahu dia itu bisa box crashing dan juga bisa mencetak gol dari tembakan jarak jauh juga bisa. Tapi saya nggak mengira dari free kick di laga sepenting ini bisa keluar Declan Rice yang seperti ini gitu. Saya nggak menyangka sama sekali. Itu gol pertamanya melengkung. Courtois nggak ada kesempatan sama sekali. Dan yang kedua, Odegaard nih ancang-ancang. Apa mungkin Odegaard ya, karena posisinya temboknya Madrid itu agak ke kiri nih. Mungkin kalau mau melengkungin ya Odegaard yang lebih cocok dengan kaki kirinya. Saya nggak mengira Declan Rice satu-satunya opsi itu dengan tembakan yang keras ke arahnya Courtois, dan ini jauh. Itu mesti powernya besar banget buat bisa mengalahkan Courtois. Jadi mungkin Odegaard, tapi nggak mungkin juga. Nggak mungkin Odegaard, Declan Rice yang baru mencetak gol free kick, nggak mungkin dilewatin aja. Dan itulah yang terjadi. Declan Rice mengambil tembakan keduanya, dan gak cuma powernya, ini yang luar biasa, dari yang menurut saya salah satu free kick yang bisa jadi top 10 free kick terbaik. Karena gak cuma powernya untuk bisa mengalahkan Courtois yang memang lagi jaga di sana. Courtois itu gak perlu gerak untuk menepis, tapi karena lajunya terlalu keras, dia gak bisa menepis. Dan yang lebih luar biasa, yang membuat tembakan ini lebih sempurna, itu adalah akurasinya. Gak cuma keras, tapi ada satu screenshot, bolanya itu persis di top corner, pojok atas, gak kena tiang, persis masuk ke pojok atas jala-jala gawangnya Courtois. Sempurna sekali.
Dia lakukan ini dalam satu malam, 2 gol spektakuler dari free kick. Saya nggak bisa berkata-kata banyak karena sekarang Declan Rice sudah mengubah persepsi tentang dirinya bahwa dia bukan sekedar defensive midfielder yang dibeli oleh Arsenal. Ternyata dia itu bisa menjadi jauh lebih bagus. Jude Bellingham siapa dirinya? Bellingham mungkin bisa dibilang ada reputasi yang lebih besar, ada star quality yang lebih besar, tapi Declan Rice lebih konsisten dan lebih tenang di laga pamungkas seperti ini. Declan Rice 1, Jude Bellingham 0. Mantap sekali. Dan Arsenal pun menutup laga dengan gol terakhir Mikel Merino yang sekali lagi bagus. Gak ada gol yang hoki dari Arsenal, memang semuanya bagus. Tembakan dari dalam kotak penalti sangat tajam dan 3-0 buat Arsenal. Jadi ini adalah performa yang pantas ya, dibawa ke alam mimpi buat penggemar-penggemar Arsenal. Karena nggak cuma mengalahkan Real Madrid tapi juga dengan skor 3-0. Dan menurut saya ini juga udah susah sekali sih bagi Real Madrid untuk bisa kembali lagi. Walaupun di laga kedua Santiago Bernabeu, dan juga ada yang bilang kalau ada satu tim yang bisa memutarbalikkan keadaan dari 3-0 jadi memenangkan laga, itu Real Madrid. Dan memang jangan terlalu bersenang-senang dulu sih, jangan langsung pasang judi ke Arsenal gitu loh. Saya nggak mengiklankan perjudian ya, tapi jangan langsung pasang rumah kalian sih buat kemenangan Arsenal. Karena memang betul, kalau ada satu tim yang bisa memutarbalikkan 3-0 itu memang Real Madrid. Tapi di atas kertas dengan defense seperti ini yang bisa menutup rapat Mbappe dan Vini Junior, saya rasa skor 3-0 udah cukup bagi Arsenal.